Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Kali ini masih tentang anggur nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman strawberry, mohon maaf dulu, bukannya lagi saya berpindah haluan ya, tapi memang saya lagi siapin satu video tentang strawberry yang itu butuh waktu agak lama nih teman-teman. Yang sekarang ini kita bahas tentang anggur. Nah, yang kemarin-kemarin lagi bahas tentang cabang sekunder dan cabang tersier. Sekarang saya mau ulas lagi mengenai perawatan cabang tersier. Masih banyak yang pada bingung tentang apa aja yang harus dipotong. Banyak juga yang nanya apakah harus dibotakin semua. Enggak lah, yang dibotakin itu di pruning habis ketika masa pembuahan. Jadi ketika masa udah tersiernya jadi, bentuknya batang kayu, baru dipotong dan dipangkas serta dibotakin daun-daunnya. Bukan dalam perawatan itu dibotakin ya. Kemudian ketika cabang ini udah sekunder udah jadi dan udah kita tentukan mau yang mana cabang tersier, cabang sekundernya, maka si tunas-tunas yang ada di cabang primer atau di batang primer bagian bawah itu sebaiknya dibuangin teman-teman. Contoh seperti ini. Nah, misalnya ini adalah mau dijadikan batang sekunder, maka tunas ini baiknya dibuang. Itu tujuannya adalah untuk agar si tanaman itu fokus pada pertumbuhan si cabang yang kita kehendaki aja. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini adalah coklat. Karena sambungannya itu adalah di atas, di sebelah sini sambungannya teman-teman, di sini ya, dan ini adalah cabang dari si rootstock, maka baiknya ini adalah dibuang. Dan selalu singkirkan bekas potongan ya teman-teman. Bekas potongan daun itu mengundang jamur itu, jadi disingkirkan baiknya ya. Nah, lanjut balik lagi ke inian, ke yang tadi saya bilang, pembuangan daun-daun ini nggak usah buru-buru teman-teman lakukan. Lihat perkembangannya seperti ini kan terlalu rimbun nih teman-teman nih. Nah, kayak ini ya kan, ini akan mengganggu, baiknya dibuang. Kemudian juga ini, jadi posisi agak sedikit berkurang udah kan. Kalau posisi tanaman kalian itu terlalu rimbun, itu baiknya dikurangin porsinya, posisi tanamannya. Dan kalau bisa cari dekat daerah yang budsnya udah mulai besar seperti ini. Nah, itu kan budsnya udah lumayan besar tuh, udah keluar malah. Oke, yang ini saya siapkan untuk entresan. Jadi ketika kita mau siapkan untuk entresan, batangnya itu ujungnya udah kita potong agar dia penggemukan si batang cabang dan serta memperbesar budsnya. Nah, kalau udah seperti itu, teman-teman bisa mulai kurangin daunnya. Tujuannya adalah si buds agar membesar. Itu baru dipanen nanti entresnya. Bentar ya. Ketika kita melakukan gitu, itu nanti si buds entresan akan besar. Jadi kita biarkan dulu, nanti dia begitu membesar baru kita panen. Oke, nah sekarang balik lagi ke sini. Ingat ya, daun utama kalau bisa jangan dibotakin dulu, tapi cabang-cabang yang kira-kira terlalu penuh seperti ini baru yang dikurangin teman-teman. Tapi jangan sampai habis semuanya, benar-benar habis. Kalau nanti malah tanaman kalian terganggu. Ini nggak bisa untuk jadi entres, bukan karena dia terlalu pendek. Jadi nggak saya tawarkan untuk jadi entres.
Oke. Nah, yang ini juga nih, ini pertumbuhan cabangnya terlalu cepat, baiknya dibuang. Oke, ini juga. Sangat penting untuk melakukan penjarangan di musim hujan karena selain pertumbuhan vegetasinya terlalu cepat, jamur itu juga sangat-sangat berisiko, teman-teman. Ketika vegetasinya terlalu rimbun, cahaya mataharinya itu sukar masuk ke sekitar tanaman, maka kemungkinan besar jamur itu akan merajalela. Oke, bisa dilihat ya. Udah mulai kelihatan bentukannya. Ya, saya tahan dulu seperti ini. Nanti kita lihat beberapa waktu ke depan, saya akan tampilin lagi perubahannya seperti apa pada tanaman ini. Oke teman-teman, ini yang apa namanya, pemangkasan cabang tersier. Ini juga udah dilakukan potes pucuk. Tapi kita nggak tahu itu akan membawa bunga atau enggak. Jenis akademik, kita lihat aja nanti di video lainnya nanti ya. Oke, untuk yang ini di sini udah. Kemudian ini. Nah, pembentukan sekunder itu tidak perlu menunggu besar dulu ataupun nunggu udah berbentuk kayu segala macam, enggak. Jadi saya lakukan itu dari semenjak kecil, udah saya bentuk dan saya gelar nih teman-teman, tersiernya. Jadi ketika tersiernya ada semua cabang tumbuh di sekunder, itu saya gelar dulu, saya tetap jadikan semua. Baru saya pilih nanti mana yang jadi tersiernya. Seperti ini kan kelihatannya jadinya mana yang paling subur, mana yang enggak. Seperti ini udah mulai naik juga sih. Ini belum dimasukin jalur rambat. Lihat kan? Jadi dari yang begini kita bisa pilih mana yang mau kita jadikan tersier, mana yang tersier terbaik, mana yang tersier yang kurang sehat. Tersier yang kurang sehat itu dibuang. Atau kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, bisa juga kita jadikan dia itu sebagai bahan untuk entresan, teman-teman. Kalau untuk jenis-jenisnya yang lumayan, itu bisa kita jadikan tabungan untuk sebagai entresan. Kayak ini, itu lagi ditunggu dia akan jadi entresan. Ini juga sama. Sebentar lagi nanti akan disiangin daunnya biar si budsnya membesar, terus kemudian dia akan jadi entresan. Oke. Itu aja pembahasan hari ini tentang penjarangan daun. Jadi tergantung metode yang teman-teman lakukan. Kalau teman-teman lakukannya itu condition pruning, itu mau dibabat semua sampai tinggalin hanya si sekundernya aja dengan beberapa mata tunas. Itu kalau condition pruning, tujuannya adalah ingin berbuah serempak. Tapi kalau potes pucuk nggak perlu, juga nggak perlu langsung botakin daunnya. Nggak perlu keburu-buru nafsu untuk ngeluarin bunga di cabang tersier. Ikutin aja tanamanmu seperti apa bentuknya, lihat, pelajarin. Kalau dia terlalu menggumpal, menggerombol, jarangkan atau dikurangin jumlah daunnya, ya kan. Terus kemudian berbuah itu biasanya ada di cabang-cabang yang udah mulai mengeras, teman-teman, yang udah mulai membesar dan mengeras. Seperti ini. Bisa juga kecil, dia tetap bawa bunga. Itu seperti mana ya contohnya? Sebentar. Nah, seperti ini kan kecil, tapi dia tetap bawa buah. Tetap bisa berbuah dengan satu kondisi adalah batang itu udah mulai mengeras, udah mulai berkambium dan nutrisinya cukup. Kayak ini juga kecil, di sininya ada bunga. Itu teman-teman.
Itu aja yang perlu teman-teman perhatikan dalam menanam anggur yang saya bisa bagi informasinya. Nanti saya bagi lagi informasi di tahap lainnya. Oke teman-teman, itu aja untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode lainnya teman-teman. Teruslah berkebun.